Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kelompok berapa ini? Kelompok tiga. Nggak tahu ya, pokoknya kelompok namanya suku Jawa. Oke. Kita dari suku Jawa. Kita dari suku Jawa yang beranggotakan saya Fikri Nafiuddin dan teman saya Ahmad Bayhaqi. Kita akan membahas tentang sejarah Tedak Sinten. Tentang secara ditelitinya itu lewat etnografi gitu. Nah, kita akan menjelaskan dari catatan etnografi kita dari beberapa tahapan, mulai dari wawancara, terus kita bertanya kepada narasumber, dan kita akhirnya menyimpulkan sebuah tradisi Tedak Sinten itu apa sih? Oke, apa sih itu Tedak Sinten? Nah, kalau teman-teman belum tahu, tradisi Tedak Sinten itu biasanya dalam bahasa Jawa itu disebutnya Tedak Sinten atau Tudun Lemah. Nah, tradisi ini merupakan salah satu tradisi adat Jawa yang syarat akan makna dan filosofis sebagai ucapan dilaksanakannya sebagai ucapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa karena bayi yang telah dilahirkan itu sehat walafiat, dan pada masa itu dilakukannya Tedak Sinten itu dilakukan pada saat bayi pertama kali menginjak tanah. Nah, teman-teman, jadi tradisi Tedak Sinten itu dilaksanakan ketika bayi pertama kali menginjak tanah. Nah, itu biasanya bayi berumur sekitar 7 atau 8 bulan. Oke, itulah sedikit penjelasan dari Tedak Sinten. Nah, sekarang kita coba menguraikan tentang wawancara kita kepada Ibu Julaika ya. Ibu Julaika tentang Tedak Sinten di daerah mana? Tepatnya di Dusun Kemuning. Dusun Kemuning. Itu di Kabupaten Gresik. Di Kabupaten Gresik. Oke. Inilah tentang penjelasan tentang Tedak Sinten terhadap Ibu Julaika di sana. Nah, Ibu Julaika ini merupakan orang yang dipercayai dan seringkali diundang untuk memimpin acara Tedak Sinten. Kita itu menanyakan tentang beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa makna dari Tedak Sinten dan tujuannya? Nah, katanya Ibu Julaika ini, Tedak itu artinya menapaki, sedangkan Sinten itu artinya tanah. Nah, kalau digabungkan menjadi menapaki tanah. Acara ini bertujuan untuk orang tua itu bisa mengharapkan kepada anaknya agar menjadi pribadi yang kuat dan menghadapi kehidupan di dunia nanti. Nah, selain tujuannya tadi, kami juga tadi makna Mas. Oh, makna. Iya, berarti makna. Sekarang tujuan ya. Nah. Kalau yang saya dapatkan dari hasil wawancara saya kepada Ibu Julaika, tujuan utamanya sendiri itu apa? Dilaksanakannya Tedak Sinten itu. Nah, katanya Ibu Julaika ini tujuannya itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas pertumbuhan anak. Nah, karena anak ini sudah bertumbuh dari mulai di rahim sampai lahir ke dunia, dan akhirnya pada saat ini itu sudah bisa menginjakkan kakinya di tanah. Nah, maka dari itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas pertumbuhan anak, dan memohon doa agar anak kelak itu diberi jalan hidup yang baik, rezeki yang lancar, dan keselamatan lahir batin. Nah, kami juga bertanya kepada Ibu Julaika tentang bagaimana prosesi-prosesi dan tahapan-tahapan dalam Tedak Sinten ini. Oke, bukan hanya itu, tapi kami juga menanyakan simbol-simbol terkait Tedak Sinten dan apa saja maknanya, bagaimana proses tahapannya. Ya, nah Ibu Julaika itu menjawab pertanyaannya sangat kacer. Iya lagi. Nah, enggak guys. Ibunya enggak gitu, guys. Nah, gini. Ibunya itu menjawab dengan rinci lah. Insya Allah rinci. Menurut saya insya Allah rinci. Nah, ibunya itu menjawab gini. Yang pertama itu biasanya persiapan dan pemakaian pakaian kepada bayinya. Nah, untuk persiapan dan pemakaian pakaian kepada bayi ini biasanya bayinya memakaikan pakaian adat Jawa. Nah, adat Jawa ini juga melambangkan menyongsong kesiapan kehidupan dalam masa depan bayi ini. Nah, untuk selanjutnya apa Mas lagi?
Nah, selanjutnya itu ibunya menjelaskan setelah kan kita sudah siap-siap memakaikan pakaian adat kepada bayi. Itu setelah itu kita itu menapaki 7 tangga. Nah, tangganya ini biasanya itu terbuat dari tebu. Nah, kenapa kok menapaki 7 tangga ini? Karena eh, men- masyarakat itu percaya bahwa dalam menapaki tujuh, 7 tangga ini melambangkan jenjang kehidupan yang akan dilalui oleh si bayi. Jadi tangga ini ibaratkan jenjang-jenjang kehidupan mulai dari awal bayi terus menapaki ke masa balita dan sampai masa dewasa. Nah, itu diartikan di menapaki 7 tangga tersebut. Nah, untuk selanjutnya beliau pun menjawab ya, dan tahapan selanjutnya itu anak bayi disuruh berjalan di atas tujuh dadah warna atau alias berwarna-warni seperti itulah. Nah, berwarna-warni ini warna-warni ini ya, maaf guys ya, ini tipe banget ini. Itu melambangkan tentang kesiapan bayinya terhadap rintangan-rintangan atau apapun, kayak masalah hidup, beban nanti di masa depan. Nah, kayak gitu kesiapannya agar agar insya Allah bayinya itu siap dalam menghadapi masa depan. Nah, teman-teman kalau tahu biasanya kan ada kurungan ya, kurungan ayam. Itu kan identik ya dengan tradisi Tetak Siten. Pasti Mas Fikul tahu tentang kurungan ayam yang di tradisi Tetak Siten itu. Oh iya, iya, tahu Pernah tahu. pernah lihat? Tapi saya nggak tahu lihat anak tanda cinta cinten, cuma saya memahami aja. Iya, teman-teman. Jadi di dalam kurungan ayam itu kan biasanya kurungan itu diletakkan di depannya si bayi ya. Terus nanti di kurungan itu ditarui macam-macam mainan, mulai dari buku, uang, alat musik, perhiasan dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman, bayinya itu dimasukkan ke dalam kurungan tersebut. Jadi si bayi itu memilih mainan-mainan tersebut. Nanti kalau memilih buku atau memilih buku, memilih pensil, memilih uang dan sebagainya. Itu si bayi itu memilih. Nah, dengan harapan apa? Mereka itu percaya, masyarakat percaya bahwa dengan memilih yang ada di dalam kurungan tersebut. Nah, kembali lagi bersama kami. Tadi kan penjelasannya sampai di prosesi bayi yang dimasukkan di dalam kurungan ya. Nah, ini ada lagi bayinya itu menginjaki jadah 7 warna. Nah, kalau teman-teman tahu jadah 7 warna itu beras ketan yang diwarnai oleh pewarna dan biasanya itu dibuat jalan sama bayinya. Nah, kenapa kok ada prosesi itu melintasi jadah 7 warna? Nah, jadah 7 warna itu gimana ya? Melambangkan memiliki rezeki yang cukup dan kehidupan yang sejahtera. Nah, nanti diharapkan bayi itu ketika sudah menginjak masa dewasa, mereka akan dilimpahi dengan rezeki yang cukup dan juga kehidupan yang sejahtera. Nah, untuk selanjutnya itu biasanya dalam tradisi Tetak Sinten itu diadakan dengan acara rasa syukur dan doa. Nah, sebagai pengakhiran prosesi dalam Tetak Sinten. Nah, Tetak Sinten sendiri mengandung nilai dan filosofis. Nilai filosofisnya itu seperti kayak doa dan harapan anak yang doa dan harapan anak terbaik untuk masa depan dan syukur kepada Tuhan dan kebersamaan dalam gotong royong keluarga serta masyarakat dan penghormatan terhadap budaya dan leluhur. Selain itu juga kami menanyakan pertanyaan kontras kepada Ibu Zulaikha. Yang pertama, apa perbedaan tradisi Tetak Sinten zaman dulu dengan zaman sekarang? Dan apa perbedaan arti benda-benda pilihan anak saat dalam kurungan tersebut? Nah, teman-teman, ini ya, kami menanyakan pertanyaan kontras tadi. Nah, itu tuh dijelaskan dari Ibu Julaiha, dijelaskan bahwa zaman dulu itu perbedaannya sama zaman sekarang ini banyak sekali. Ketika zaman dulu itu dilakukan dengan secara tradisional, dengan cara yang sederhana, dengan semisal mengundang tetangga-tetangga saja, terus melakukan tradisinya itu juga dengan sederhana, bukan bukan kayak sekarang. Katanya Ibu Julaiha kan kayak sekarang kan pakai dekor, terus penyewaan baju adat, terus nanti orang tuanya
yang laki-laki dan perempuan juga memakai baju adat. Kalau dulu tidak, kalau dulu itu sederhana. Jadi si bayi itu tidak memakai pakaian adat, namun pakaian biasa sederhana dan juga tidak memakai dekor-dekor kayak sekarang. Nah, kata Ibu Zulaikha juga, kan saya bertanya nih, kenapa sih Bu memilih-milih mainan-mainan yang ada dalam kurungan itu, kan juga mainannya juga banyak. Nah, mereka kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya mainan-mainan itu tersebut akan melambangkan profesi atau kesenangan anak di masa depan yang akan dibawa untuk masa depan. Seperti buku, maka harapan orang tua dari anak memilih buku itu supaya memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki keilmuan yang tinggi. Semisal memilih tasbih, mereka berharap kepada anak bahwa anak mereka akan menjadi anak yang soleh solihah dan berbakti kepada orang tua. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari hasil wawancara di lapangan, kita menulis catatan etnografi bahwasanya pada saat seorang bayi itu telah mulai menapaki waktu untuk berjalan di tanah, maka akan diadakannya tradisi tedak sinten. Nah, bayi tersebut umumnya berusia 7-8 bulan. Nanti keluarganya akan menyiapkan tradisi yang dinamakan dengan tedak sinten atau tutun lemah. Nah, keluarga mulai menyiapkan berbagai macam peralatan, berbagai macam persiapan yang dilakukan dalam tradisi tersebut, mulai dari kurungan, jatah 7 warna, tangga dari tebu, pakaian adat, dan kenduri yang dilaksanakan bersama masyarakat dan juga keluarga. Biasanya kenduri juga dilaksanakan oleh masyarakat dan keluarga yang diundang di situ menyaksikan ritual tradisi tedak sinten tersebut. Dan pulang akan dibawahi oleh berkat dari tuan rumah kepada para tamu undangan. Nah, tradisi ini juga mempererat hubungan antar tetangga, hubungan antar masyarakat dan juga keluarga. Karena keluarga tetangga diundang di situ akan mengeratkan hubungan tersebut, dan juga acara tradisi ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan karena anaknya sudah diberi kesehatan sehingga dapat dalam 7 bulan sudah menapaki, bisa menginjak tanah atau sudah mulai berjalan. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian penjelasan acara tradisi tedak sinten di dusun Kemuning di daerah Kabupaten Gresik yang kita wawancarai dengan narasumber yang bernama Ibu Zulaikha. Terima kasih kepada Ibu Zulaikha. Terima kasih, semoga jenengan melihat video ini ya. Semoga jenengan melihat video ini. Oke. Sekian dari kami dari kelompok Suku Jawa yang membahas tedak sinten. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, emang kita banyak tipunya kayaknya. Oke, semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.